qala Allah ta'ala wa min ayatihi al-laila wan-nahar wasyamsa wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sidang jamaah salat khusuf rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala. Bertakwalah kepada Allah taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Tetap senantiasa mendengarkan, tetap senantiasa memperhatikan, tetap senantiasa mentaati semua perintah dari Allah tabaraka wa taala dan senantiasa berazam untuk melaksanakan ketaatan kepadanya sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam senantiasa terus-menerus digemakan, senantiasa terus-menerus dilantunkan oleh lisan kita sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa mengharapkan dan terus-menerus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat gerhana bulan yang kami muliakan karena Allah tabaraka wa taala, di malam hari ini kita benar-benar diperlihatkan dari salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah tabaraka wa taala menunjukkan kekuasaannya, yang di mana Allah tabaraka wa taala berkuasa untuk menerangkan bulan, di mana Allah tabaraka wa taala berkuasa untuk menjadikan bulan bersinar terang di tanggal di pertengahan bulan, yang tatkala kita melihat sinar purnamanya begitu cerah, begitu terang sehingga menerangi malam hari seakan-akan kita mendapati waktu pagi hari. Namun di malam hari ini Allah tabaraka wa taala pun menunjukkan kekuasaannya, bahwasannya Dia Zat yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, mampu untuk menutup sinarnya, mampu untuk menutup cahayanya sehingga gelap gulita malam hari ini. Dan di dalam keadaan tersebut sungguh Allah tabaraka wa taala menjadikan hati manusia yang beriman kepadanya bergetar, menjadikan seluruh hati orang-orang yang beriman senantiasa khusyuk untuk terus-menerus mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat khusyuk rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati gerhana, dan tatkala itu disebutkan di dalam beberapa riwayat terjadinya gerhana 5 bulan sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala itu pula beliau sallallahu alaihi wasallam terlihat cemas wajahnya, terlihat gundah perasaannya, disebabkan beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati gerhana. Kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mautin ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum
A'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Di dalam hadis ini kita memiliki dan kita mendapatkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari apa yang terjadi saat ini, yaitu berupa gerhana rembulan yang tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah tabaraka wa taala menjadikan matahari dan rembulan sebagai perkara yang harus kita perhatikan, dan jangan sampai menjadikan keduanya sebagai tanda-tanda nasib ataupun tanda-tanda kemalangan, kehancuran ataupun kebahagiaan seseorang. Namun ingatlah, keduanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang sejatinya tatkala kita memperhatikannya agar kita lebih tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tabaraka wa taala menjadikan keduanya, yaitu matahari dan rembulan, dua makhluk Allah yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memaksiati Allah taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Yasin ayat yang ke-40, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kita lihat bagaimana ketaatan mereka berdua kepada Rabb-Nya, sampai Allah tabaraka wa taala mengabarkan tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak akan dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Maka mereka semua mentaati Allah tabaraka wa taala. Jika mereka tidak mentaati Allah tabaraka wa taala, maka pasti kita akan merasakannya pula. Dan di sini kita mengambil iktibar bahwasanya sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk bukan hanya akan berdampak kepada makhluk yang melakukan kemaksiatan tersebut, akan tetapi ketika seorang makhluk melakukan kemaksiatan, maka bisa berdampak bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi berdampak kepada yang lainnya. Maka ini makna yang pertama yang kita ambil, ibrah yang kita ambil. Dan kita pun mengetahui ma'asyiral muslimin sidang salat khusyuk rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya gerhana rembulan ataupun gerhana matahari keduanya terjadi bukan karena dimakan raksasa yang besar, bukan karena kematian seseorang, dan bukan pula karena lahirnya seseorang bayi. Namun keduanya benar-benar dijadikan oleh Allah tabaraka wa taala sebagai tanda pengingat kekuasaannya, agar diri kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita tidak melakukan persekutuan, agar diri kita tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Mana yang kedua ini adalah mana tauhid, yang tatkala diri kita mendapati fenomena-fenomena alam, tatkala kita mendapati pergerakan-pergerakan alam, maka hendaknya kita menyangkutkan hal tersebut atas kehendak Allah dan atas keagungan Allah tabaraka wa taala, bukan karena kehendak alam sendiri. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan merujuk kepada Rabb-Nya. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang dirasakannya adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiba selanjutnya, bahwasanya tatkala diri kita mendapati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah gerhana baik bulan maupun matahari, hendaknya diri kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, benar-benar meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Dan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tatkala mendapati gerhana, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beristighfar, memerintahkan diri kita untuk banyak memohon ampunan kepada Allah taala. Bahkan tatkala beliau mendapati gerhana rembulan, maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah,
Setelah melaksanakan salat yang panjang, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan selain hadis yang tadi, beliau mengatakan lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau sekiranya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Maka sungguh tatkala diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam gerhana, maka bukan hanya gerhana saja yang diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perkara-perkara gaib yang beliau lihat yang menjadi wahyu untuk beliau, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan demikian, kalau sekiranya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat khusyuk rahimakumullah wa barakallahu fikum, selain kita memperbanyak beristighfar, di dalam hadis yang tadi di awal kami sebutkan, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wa kabbaru, dan bertakbirlah kalian. Maka hendaknya diri kita pun memperbanyak bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang tertinggi. Dan kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat, dan salat beliau sallallahu alaihi wasallam ini panjang, yang tatkala itu disebutkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tatkala terjadinya gerhana rembulan, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat titik rembulan mulai tertutup, maka beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan Sallu jami'ah. Maka kemudian kami pun berbondong-bondong menuju kepada masjid. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Lalu kami pun salat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam dengan salat yang panjang. Kemudian beliau pun rukuk dengan rukuk yang panjang. Lalu kemudian beliau berdiri lagi dari rukuknya dan beliau kembali membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang lagi. Dan itu terjadi dengan 2 rakaat. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau berkhutbah dan beliau memerintahkan kami untuk banyak berdoa, memerintahkan kami untuk banyak bersedekah, memerintahkan kami untuk banyak beristighfar, karena di saat itulah semua makhluk Allah tabaraka wa taala tunduk dan bersujud kepada Allah tabaraka wa taala ketika terjadi gerhana. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sebagian ulama menyatakan tatkala terjadi gerhana merupakan salah satu waktu mustajabah